Jimmy bilang bahwa ini kan banyak bukan warga Makassar. Nah, Ya. itu bagaimana? Apakah tetap pakai bahasa secara umum bahasa Indonesia atau tetap pakai bahasa Makassar diperkenalkan kepada anak-anak kita yang bukan asli dari Makassar itu sendiri? Ya, kalau saya sendiri di kelas itu saya gurunya multi talent. Saya pakai dua Oh, bahasa, iya. bahasa Indonesia, Iya, iya, iya. dua bahasa, tapi bukan bahasa Inggris ya, belum ke bahasa Inggris. Dua Heeh. bahasanya itu saya pakai bahasa Indonesia dulu, baru saya arahkan ke bahasa Makassar. Karena kalau pakai bahasa Mmm, Indonesia, secara umum mereka tahu. iya. Nah, misalkan saya mau menyanyi, Mhm, Akelung ya, mhm. kalau mau menyanyi, saya akan bernyanyi dulu, mengambil lagu-lagu yang berbahasa Indonesia. Misalkan dua Oh, mata saya pakai iya. mata saya dulu secara bahasa Indonesianya, lalu mereka mengenal anggota tubuh dari situ. Mhm. Ah, itu sebenarnya saya mengadopsi dari beberapa, kalau misalkan dibilang membuat lagu sendiri tidak, syair Heeh. sendiri tidak, tapi melalui lagu-lagu yang sering didengarkan oleh anak-anak lalu ditranslate ke dalam bahasa Makassar seperti itu. Jadi Mhm. artinya tidak begitu apa namanya menyulitkan sih ketika Ya. kita menggunakan itu karena anak-anak juga sudah sering, oh dia sudah tahu dua mata saya. Apalagi dengan gerakan atau apa itu akan lebih memudahkan kita untuk membelajarkan mereka, lalu Mmm, mereka juga asik Pak, mmm, artinya enak mereka enak. rasakan karena iya enak, wah ini kan lagunya sudah sering dia dengar. Mhm. Iya, misalkan kalau saya mengenalkan Aram misalkan seperti itu, kanang kanang kanang, Iya. kiri kiri, itu kan sebenarnya mereka sudah belajar dengan sendirinya bernyanyi. Mhm. Dua matangku, seperti itu, nada-nada yang Oh. seperti itu, lagu yang seperti itu kan mereka sudah sering dengar. Jadi Mhm. artinya membelajarkan mereka dengan eh, apa yang menjadi dunia mereka. Mhm, Jadi seperti itu menyesuaikan. sebenarnya modelnya. Iya, Ya, heeh. disesuaikan kebutuhan mereka. Tapi kalau melihat Iya. dari implementasinya langsung kepada anak-anak itu bagaimana cara penerimaannya? Apakah dia cepat tanggap dengan metode ini atau butuh waktu untuk bisa mengubah mindsetnya ke dalam untuk bisa mengingat dengan metode ini? Nah, kalau sejauh ini sebenarnya metode ini saya anggap cukup berhasil. Kenapa? Karena anak-anak sendiri itu kalau lagu cepat sekali hafal. Ya, Eh, lagu, lagu itu biasanya dua tiga kali, tapi artinya memang butuh waktu ya, butuh butuh artinya bagaimana kita supaya tidak bosan juga. Kan kalau lagu bisa berulang berulang. Nah, setelah berulang, oh mereka tahu sendiri. Apalagi kita bergerak, hmm, ruang matangku. Ya, seperti itu kan, itu sudah ruang matangku, maka iya. itu yang ini ya. Mereka otomatis sudah tahu ruah, ruah Mm, kan mengenal ruah. Lalu artinya kalau ditanya tadi seperti itu, saya menganggap ini cukup berhasil karena iya, anak-anak lebih iya. mudah tahu ketimbang saya menuliskan di papan atau mungkin saya hanya sekadar berbicara biasa. Hmm. Besoknya mungkin atau pembelajaran berikutnya di jam berikutnya, misalkan minggu berikutnya saya tanya ya lupa. Tapi kalau bernyanyi sambil Oh bergerak, iya. itu akan lebih lebih mudah mereka ingat. Oh iya, kemarin kan lagunya. Nah, anak-anak sekarang kan kalau lagu itu biasanya wah luar biasa. Cepat. Bahkan kalah gurunya itu kalau soal bernyanyi ya untuk anak-anak, apalagi di kelas-kelas awal itu dengan nyanyian-nyanyian sederhana, tapi lagu yang kita gunakan itu adalah memang lagu-lagu yang memang ada pembelajaran di dalamnya. Tidak Mm-mm. tidak tidak kita mengadopsi lagu yang sekadar lagu ya, Iya. tapi Mm. lagu yang seperti untuk mengenal anggota tubuh, mengenal bilangan, mengenal arah, lagu-lagu yang seperti itu memang yang kita gunakan dan memang kita harus kita sendiri memang harus belajar dulu. Jadi Mm. gurunya dulu harus belajar. Jangan sampai gurunya mau mengajar tapi belum belajar, ya keteteran lah kita di lapangan juga. Artinya Baik. eh, semua butuh proses memang, Mm-mm. tidak tidak kita instan di kelas, tapi butuh proses dan persiapan ya sebelumnya. Nah, kemudian saya anggap yang tadi apa sih cocok dengan gambar itu malah dengan suku katanya sesuai dengan benda konkretnya itu juga sangat-sangat apa namanya membantu saya dan saya anggap cukup berhasil juga karena Mm. lebih mudah mereka. Oh, saya tunjuk ini lamari meskipun dia biasanya masih lemari seperti itu tapi perlahan oh lamari mereka sudah mulai mengenal itu Hmm. suku-suku Suku kata dengan kata. bahasa daerah. Ya Mm. meskipun artinya butuh memang proses panjang. Mungkin biasanya dia di kelas berikutnya baru dia bisa kenal huruf secara utuh. Mm-mm. Tapi minimal di kelas awal, di kelas satu itu mereka sudah artinya sudah pernah bertemu dengan huruf-huruf itu ketimbang Ya.
Mereka dituliskan di papan terus tinggal ditulis bawa pulang besoknya atau berikutnya ditanya tidak lagi, Iya. lupa lagi. Ya, tapi kalau Mm-mm. mereka yang langsung, alhamdulillah, apalagi yang cepat tanggap itu anak-anak ada beberapa juga itu sangat terbantu sekali dengan artinya metode yang saya gunakan ini. Nah, ini metode memang ini sebelumnya dilakukan penelitian terhadap siswa-siswa kita ini atau memang mengadopsi metode-metode yang sebelumnya. Oke, mungkin ini hampir sama dengan metode ketika mungkin umat muslim ya, ketika mau membaca Ya, Al-Qur'an itu kan ada metode-metode menyanyi juga. Apakah ya. memang mengikuti metode-metode saat pembacaan Al-Qur'an atau memang hasil dari penelitian yang dilakukan oleh para guru-guru sehingga metode ini enak diterap oleh siswa-siswa sendiri. Kalau ini sendiri sebenarnya ini ya tentunya kalau saya sendiri banyak-banyak memang mengadopsi dari beberapa ya, tetap Iya. dari metode-metode sebelumnya. Hmm. Ya, kemudian kan kebetulan saya juga guru ngaji. Oh, iya iya iya. Oh, iya iya, heeh heeh. Ya, Mmm. jadi artinya metode-metode itu dan apa apa ya? Kalau tidak salah ada metode satu model pembelajaran juga yang Mmm. dengan bernyanyi sambil itu ada beberapa juga. Jadi saya mengadopsi dari beberapa kemudian saya Mmm. mencocokkan dengan betul-betul artinya kontekstualnya anak. Oh, ternyata Iya. mereka ini ya karena saya kebetulan guru kelas 1 SD itu sudah Mmm. jalan 13 tahun ya Luar pegang biasa. kelas 1. Heeh. Ya, Artinya kelas tanpa satu jadi disadari sudah meneliti nih. ya, artinya kalau secara secara artinya secara mungkin saya bentuknya buku atau apa belum belum tapi untuk di lapangan saya hanya melihat memang perkembangan seperti itu. Oh, mereka butuhnya seperti mereka lebih cepat eh, dengan metode-metode seperti ini ketimbang saya harus berceramah panjang lebar atau menulis di papan apalagi untuk kelas 1 itu Iya. artinya butuh tantangan besar kalau yang itu. Jadi Heeh. dengan model-model seperti ini ya atau metode seperti ini saya anggap itu suatu hal yang sangat membantu kita untuk terkhusus di kelas-kelas awal 1 dan 2. Mhm. Apalagi di kalau kita berbicara kurikulum Merdeka kemarin ya Ah. artinya kemudian kita akan berpijak ke pembelajaran mendalam, Mhm. pembelajaran yang betul-betul mengajak anak-anak untuk ikut. Nah, Iya. ini menurut saya sangat-sangat bisa membantu kita menerapkannya seperti itu. Baik. Nah, Bu, kalau kita mau melisik lebih dalam, dengan metode ini, apakah memang tujuan utamanya untuk untuk mengenal, mengingat pembelajaran secara umum kah? Atau memang di sisi lain metode ini untuk mengenalkan budaya kita atau bahasa ibu kita kepada anak-anak kita dengan cara berbahasa Makassar, dengan mempergerakkan gambar dan dikemas lagu atau bagaimana, Bu? Kalau saya untuk fokuskan ke bahasa Makassar sebenarnya memang untuk pengenalan bahasa ibu karena Hmm. begini di rumah saya saja sendiri biasanya itu apalagi kalau untuk apa namanya Mm. ponakan-ponakan saya itu Iya. mereka berbahasa Makassar sih tapi bahasa Makassarnya itu sudah artinya kontaminasi bahasa Indonesia itu sudah sangat besar. Mm. Jadi misalkan dia menggunakan kata kata petunjuk tempat ri kan bahasa Makassarnya ridi kalau di Makassar dia itu gunakan di Iya. kan pakai ri. Nah Ria. ini sebenarnya saya sebenarnya sangat-sangat apa namanya ingin bahasa Makassar sebagai bahasa ibu itu yang betul-betul memang mereka pahami bahwa kita punya bahasa sendiri. Kita punya bahasa yang harus dilestarikan. Jadi biasanya saya memang kan apalagi di eh, apa di Kabupaten Goa itu sebenarnya di hari Jumat itu ada memang hari khusus untuk pembelajaran bahasa Makassar. Jadi bukan Oh, hanya pembelajaran model pembelajaran, tapi kita diharuskan berbahasa Makassar di hari Jumat itu. iya. Nah, jadi artinya apa namanya? Memang pelestarian bahasa itu eh, kalau artinya di lapangan itu sendiri memang perhatian pemerintah itu sudah sangat besar untuk Hmm. di gua sendiri seperti itu. Dan kemarin di awal apa namanya penerimaan siswa itu Iya. karena kebetulan saya biasanya terlibat memang juga saya Panitia. sudah menyampaikan dari awal di sini ada dan harus anak-anak belajar bahasa Makassar karena kami punya pembelajaran itu. Dan salah satu alasannya adalah tinggal di Buta Makassar, tinggal di Goa harus tahu budayanya, Hmm. harus bisa melestarikan. Boleh, boleh ada orang Jawa,
bukan melupakan, Hmm. tapi mengenal budaya setempat di mana Anda tinggal, di mana Anda berpijak, maka di sanalah Anda harus mengenal budayanya orang. Hmm. Meskipun artinya mereka orang Bugis ya, Ya. mereka orang Makassar, tapi harus tahu apa yang ada di Goa, apa yang ada di Makassar itu harus ditahu sebenarnya bagaimana bahasanya karena berpijak di Buta Goa Ya. berarti harus tahu seperti apa sih Buta Goa itu, apa sih bahasanya. Ya, jadi itu yang saya sampaikan di orang tua Mm-mm. bahwasanya anak-anak karena kan salah satu kendalanya biasanya begitu Bu, susah bedek di sini karena ada bahasa Makassarnya. Ya. Baru saya tuh anakku tidak tahu bahasa Makassar. Ada kan bahasa seperti ibu, tidak ada orang untuk pintar. Iya, Tapi belajar ada. ada. Iya, jadi belajar itu ada prosesnya. Tidak Mm-mm. bisa langsung hari ini masuk, pasti langsung bisa Ada berproses. proses. Mungkin tidak, ya mungkin tidak kalau lagunya kemarin mungkin tidak minggu ini, ya minggu depan lah. Kalau tidak ya berarti bulan depan. Ya. Ya, seperti itu. Jadi eh, sebenarnya saya sangat begitu apa namanya antusias untuk bahasa daerah ini terkhusus di bahasa Makassar itu sendiri Iya. karena banyak memang orang-orang yang sudah melupakan bahasa Makassar sendiri sebagai bahasanya. Iya, sudah malu berbahasa Makassar. Jadi ini salah satu alasan Ibu Salma sendiri menciptakan metode ini karena mengingat kondisi mungkin dari komunikasi masyarakat saat ini menggunakan bahasa ibunya itu sudah mulai jarang digunakan atau memang ini menjadi metode dari sejak dulu memang dilakukan supaya mempertahankan atau melestarikan bahasa ibu. Kalau saya sendiri sebenarnya sudah menjadi bagian ya di proses pembelajaran saya untuk saya sendiri di kelas, meskipun mungkin untuk secara menyeluruh artinya masih proses semua. Tapi kalau saya sendiri Ya, untuk di bahasa Makassar, terkhusus di kelas awal untuk kelas satu itu sudah saya lakukan sebagai suatu hal untuk bagian dari pelestarian bahasa Makassar itu ya. sendiri, termasuk orang tua siswa itu saya sampaikan di awal Hmm. seperti itu. Nah, Iya. Bu Salma, ini metode ini apakah memang khusus diajarkan di kelas dasar di kelas satu atau akan berlanjut sampai di kelas 6 bahkan mungkin SMP SMA khususnya di Goa? Eh, Saya sangat berharap sih metode ini akan diadopsi oleh teman-teman guru dan bisa digunakan sebagai satu bagian untuk menjadi pelestarian bahasa Makassar itu sendiri. Ya, jadi harapannya besar ke sana sih sebagai satu bagian untuk bagaimana kita sebagai orang Makassar melestarikan bahasa Makassar. Iya. Berarti ini metode ini hanya ada di Kabupaten Goa atau memang merata di beberapa daerah sesuai dengan bahasa ibunya tersendiri? Kalau untuk sampai saat ini saya pahamnya Mm. masih sebatas saya dan Oh. teman-teman di lingkup saya. Mm-mm. Tapi kalau untuk di tempat atau di lokasi lain itu saya belum artinya melakukan sampai penyelidikan sampai ke sana atau Ya, penelitian sampai ke sana. Tapi untuk di saya sendiri saya gunakan memang ini dan biasanya saya berbagi dengan teman-teman di sekolah ya, untuk bagaimana supaya ini menjadi bagian meskipun berproses ya. ya. Iya, seperti itu. Dengan metode ini, Bu Salma, apakah pernah, kan apalagi Ibu sebagai pengurus dari PPBDI Goa itu sendiri, pernah tidak berbagi ilmu kepada guru-guru lainnya yang ada di daerah lain? Gunakan metode ini supaya anak-anak lebih paham atau dan lain-lainnya. Pernah tidak sharing-sharing? Eh, Ya, sampai saat ini saya belum berbagi sampai sejauh itu ya. Mm-mm. Baru dalam lingkup sekolah dan Ya, teman-teman yang mungkin daerah-daerah apa di wilayah-wilayah saya sendiri. Tapi mm-mm. untuk sampai sejauh itu saya belum karena sebenarnya untuk apa namanya metodenya sendiri saya sudah lama gunakan. Tapi untuk menyampaikan ke orang-orang itu saya baru hari ini Mm-mm. apa namanya saya sampaikan secara umum, tapi Iya. kalau metode ini sudah lama saya gunakan seperti itu. Tapi Oh. kalau sampai ke wilayah-wilayah yang lain itu belum sampai sejauh itu sih. Baik, Ya, oke lah. Kalau kita perkecil lagi wilayahnya Bu ya. Jime, di lingkungan sekolah Bujinya sendirilah, apakah ini apakah ini diadopsi metode pembelajaran Bu Jime ini diadopsi dari dari guru kelas 2 sampai 6 atau cuma di kelas satu saja? Sebenarnya
Untuk itu baru secara utuh saya Mm-mm. gunakan di kelas saya. Oh, Secara utuh ya saya gunakan di mm-mm. kelas. Tapi untuk artinya penyampaian-penyampaian ringan ke teman-teman itu saya sudah sampaikan Mm-mm. bahwasanya proses pembelajaran yang kita lakukan seperti ini mungkin apa namanya lebih lebih akan bermakna seperti itu. Tapi kalau untuk utuhnya dan prosesnya itu yang menyeluruh baru Iya, saya lakukan di kelas saya. baik. Tapi penyampaian umumnya ada di teman-teman. Ya. Baik, baik. Bu Jimmy, masih menarik ini pembahasan kita, tapi sebelum itu kita lewatkan dulu satu buah lagu, nanti kita akan kembali lagi Bu Jimmy ya. Tetap bersama kayak Bu Jimmy. Iya. Iya, ada lagu Iya. dari Nusa Kama dari Syahril Bella. Bolongan tojeng tongi ranu cinta hatingku nusa jakama nyawanu mapasasa Dek bau riolo dina tonja umataya daerah tanja berisi na mole-mole Aku tawa ku itu janjimu jare namamu ku tantuan dinamo lah kasihan Mingga apa kajarian tangga senga lama bau kume pamama dundung kalana lanasa Kadek lupa uriolo Dina tonjaku mataya Daerah tanja Pak risi na mole-mole Aku tawa ku itu janjimu jare namamu ku tantuan dinamo lah kasihan
Sintan itu Sintan. Iya si Intan. Intan, sini kau dulu, suruh sini duduk. Duduk. Nggak apa-apa, aku di sebelah sana aja. Nggak usah gabung-gabung sama kita Dan di gitu sini. loh Kontan, sana kita duduk. Ya udahlah. Tan, mana anakmu? Kok nggak dibawa? Nggak pernah kulihat anak kau lah. Masih belum punya. Ih, kok bisa? Kok bisa kau belum punya anak? Udah berapa lama kau kawin? Udah 3 tahun kan ya? Mulut orang inilah. Sakit kali hatiku dibuatnya. Ya namanya belum rezeki. Kalian tanyalah sama Tuhan. Saat lisan tak terjaga, begitu banyak hati yang tersakiti. FM Pro 4 RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Baik sahabat budaya, masih bersama kami di acara Mozaik Budaya kali ini sahabat budaya. Tentunya masih bersama dengan narasumber kami Bu Salma atau dengan panggil Bu Jimmy. Halo Bu Jimmy, masih bersama kami? Alhamdulillah masih. Baik, Bu Jimmy, kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Nah ini dengan metode ASIPA ini, tantangan apa yang Ibu alami selama bertahun-tahun dalam menjalankan metode ini? Kalau berbicara tantangan, setiap hal yang kita lakukan pasti ada ya tantangan. Yang pertama ya memang seperti tadi saya bahasakan di awal bahwasanya kita butuh waktu ya, butuh waktu berproses, termasuk ketika kita akan menggunakan sebuah lagu, tentunya kita sendiri yang harus mencari dulu seperti apa. Jadi tantangannya memang kita butuh waktu yang lebih untuk terus belajar ya, karena jangan sampai kita sendiri mau mengajar tapi ternyata kita keteteran. Kemudian kalau kita mau menggunakan media apa yang apa sih cocok ya, metode apa sih cocoknya itu juga, tentu kita harus siap dengan gambar ataupun kata dan suku kata. Artinya kita punya kartu ya, kartu suku kata dan suku kata. Nah itu artinya kita tentunya butuh waktu juga, butuh waktu untuk membuat media-media seperti itu. Jadi artinya butuh ketekunan ya dari kita dan butuh kesabaran memang ketika juga yang kedua itu ada tantangannya kelas besar. Nah, karena sekolah saya termasuk sekolah yang banyak peminat, jadi kelas saya itu adalah kelas yang besar, 30. Artinya jumlah siswa paling minim sekali itu kalau dia di 30-an. Saya pernah mengajar 42. Saya pernah mengajar satu kelas di kelas 1 42. Nah, untuk kelas besar seperti itu, manajemennya itu luar biasa. Pengaturannya itu saya butuh waktu karena ketika harus mengajak mereka untuk bergerak itu, yang pertama ruang kelasnya, mengajak keluar pengawasan. Ketika dalam kelas pergerakan. Jadi itu yang menjadi tantangan-tantangan saya ketika harus menerapkan metode ini di kelas. Selama ini itu yang menjadi tantangan ya bagi saya. Tapi untuk yang lainnya artinya hal-hal yang lain itu alhamdulillah artinya menjadi bagian yang mendukung. Tapi kalau itu ditanya tantangan, itu yang tantangan saya. Terkhusus yang tadi di manajemen kelas dengan kelas besar untuk mengajak anak-anak bergerak, bernyanyi bersama dengan di kelas awal. Nah, itu yang tantangan besar saya seperti itu. Nah, Iya. kalau melihat dari tantangan Ibu yang jelaskan tadi, apa solusi yang dilakukan Ibu Jimmy sendiri supaya tantangan ini ya minimal meredam atau menekan sedikit tantangan-tantangan berat ini? Apa yang dilakukan Bu Jimmy? Ya, sampai saat ini yang pertama saya gunakan itu tutur sebaya. Ya, tutur sebaya. Jadi kan ada juga yang 2 tahun lalu. Ya, 1 tahun lalu ada anak-anak itu yang memang alhamdulillah kalau dia sih malah bahasa Indonesia yang kesulitan. Bahasa Makassarnya iya, bahasa Makassarnya yang fasih sekali. Fasih sekali. Bisa saya bahkan pernah tanya pakai bahasa Indonesia, dia jawabnya pakai bahasa Makassar. Sebutnya itu apa ya? Bahkan saya sendiri apa maksudnya ini? Dia menyebutkan bila itu adalah semacam itu yang kayak buah hijau, yang warna hijau itu. buah Udah bila. jarang anak-anak. Iya. Itu anak-anak sudah jarang itu, seusia mereka itu sudah ada yang ternyata dia masih bisa menyebutkan itu dan bisa menyebutkan ciri-cirinya dengan baik. Karena ternyata dekat rumahnya ada. Dia masih tinggal di daerah-daerah yang
artinya agak-agak apa namanya banyak tanaman ya, banyak pohon-pohon di sana. Jadi Iya. dia bisa. Nah, dia saya gunakan biasanya untuk membantu saya menyampaikan ke teman-temannya Hmm. untuk hal-hal yang saya anggap oh dia bisa sampaikan ini apa. Jadi ketika saya butuh di kelas besar itu saya butuh karena tahun lalu itu 38 ya termasuk kelas besar juga tahun Hmm. lalu 38. Saya akan masukkan dia di satu kelompok yang bisa. Hmm. Jadi biasanya mereka berkelompok sih untuk menemukan kalau misalkan untuk apa sih cocok mereka berkelompok untuk menemukan atau menempelkan kata sesuai dengan benda-benda yang ada di sekitarnya. Misalkan Iya. yang tadi meja, lamari, mejang, Hmm. lamari, kaldera. Nah, mereka berkelompok itu. Hmm. Eh, satu kelompok itu akan menjadi pionernya ya, satu yang menjadi pemimpinnya, Hmm. akan membawa mereka untuk memudahkan mereka mencari. Itu salah satu cara saya untuk mengatasi di kelas yang cukup besar. Tapi kalau kelasnya kemarin itu hanya 31, Hmm. kayak hari ini ya tahun ini 31 alhamdulillah cukup cukup bisa saya atasi. Tapi kalau kelas begitu 40-an, 38 itu saya memang butuh strategi-strategi khusus Iya. untuk bisa memfasilitasi mereka secara penuh. Meskipun artinya dalam tanda kutip bahwasanya hal-hal yang kita lakukan pasti ada celah ya, pasti ada celah, ada refleksi yang harus kita lakukan untuk hal-hal yang kita anggap sebagai perbaikan, namun tetap ada yang menjadi pembelajaran di dalamnya untuk kita Nah, perbaiki. Bu Jime, ini kan kalau mungkin saya boleh katakan bahwa ini Bu Jime memiliki tujuan dengan metode Asipa Cocok ini untuk mengenal lebih bahasa ibu. Itu Ya, betul ya Bu ya? Nah, ya betul. ketika terjadi ketidakseimbangan antara bahasa ibu dengan bahasa Indonesia itu bagaimana? Jangan sampai oke lah kalau kita persentasekan ternyata ini siswa lebih menguasai bahasa ibu 80%, sedang bahasa Indonesianya sekian persen sisanya. Itu bukan menjadi sebuah problem nanti ketika anak-anak ini terjun di tengah masyarakat lebih fasih bahasa ibu, nanti orang yang bukan sesama bahasanya itu menjadi sebuah masalah. Apa gini atau tetap disimbangkan atau memang lebih diprioritaskan bahasa ibu dibanding bahasa Indonesia? Ya. Baik, sahabat budaya, mungkin ada kendala dengan narasumber kami tetap akan coba terhubung kembali sembari kita mencoba lagi menghubungkan dengan narasumber kami. Baik, kita lewatkan dulu satu buah lagu di ruang dengan Anda, sahabat budaya. Ape sula palawe waktu lor narua Allah limana lete waktu asar narua Allah limana lete waktu asar narua. Ia sambayang mangari undi ananganga Allah sambayang ngisa mata anak talinga Allah sambayang ngisa mata anak talinga. Baik, sahabat budaya, maaf sebelumnya ada gangguan teknis. Kita sudah terhubung kembali dengan Ibu Salma. Ibu Salma sudah kembali bersama kami. Ya, halo Bu Salma. Halo. Bisa mendengarkan suara saya Bu Salma? Ya, halo. Ya, Ya, sudah jelas suara saya Bu Salma. Tadi ada gangguan teknis. ya, siap. Baik, baik. Kita lanjut lagi pertanyaannya Bu Salma. Tadi sebab Bu Salma mengatakan bahwa mungkin bisa dikasih mati kameranya satu Bu, agak tertimbang. Siap. Ya, oke.
Ya, Tadi aman. sempat saya tanyakan Bu, ini kan Ibu sempat jawab bahwa ini memang tujuannya untuk memperkenalkan bahasa Ibu. Nah, ketika ada siswa ya dia lebih fasih bahasa Ibu dibandingkan bahasa Indonesia, apakah ini bukan menjadi masalah ketika nanti ini siswa ini terjun di tengah masyarakat, dia lebih dominan menggunakan bahasa Ibu sedangkan bahasa Indonesianya agak kurang. Ini kan masyarakat banyak bercampur, ada orang Makassar, ada bangsa lain. Ini bukan menjadi sebuah masalah Bu ketika anak ini lebih dominan mengetahui bahasa Ibu dibandingkan bahasa Indonesia. Ya. Baik, terima kasih. Luar biasa ini. Eh, Kalau yang itu tadi di awal saya sudah menyampaikan bahwasanya saya kan mengajarkan itu apalagi dengan lagu itu dua bahasa ya. Ya artinya ya dua bahasa Ya, dari ya. bahasa Indonesia ke bahasa Makassar. Otomatis bahasa Indonesia itu tetap mereka kenal, tetap. Jadi dari bahasa Indonesia ke Makassar atau saya sebaliknya dari bahasa Makassar saya akan bahasakan ke bahasa Indonesia lagi. Jadi kalau menurut saya dan sampai saat ini untuk di sekolah sendiri saya artinya kan lingkungan mereka kan lingkungan rumah lebih banyak ya. Iya. Nah, tapi kalau untuk di sampai pengawasan kami di sekolah dan sampai proses di sekolah itu dan metode yang saya gunakan ini saya anggap ini masih bisa menyeimbangkan bahkan artinya masih begitu kalau berbahasa akan menindih yang Iya. yang bahasa Indonesia itu masih agak artinya belum sampai ke sana karena bahasa Indonesia pengantar utama. Jadi ketika membelajarkan bahasa Makassar dan mengenalkan bahasa Makassar memang secara penuh akan diajak mereka masuk. Tapi ketika butuh memang di prosesnya bahasa Indonesia apalagi yang saya tadi bahasakan bahwasanya mereka tidak didominasi oleh orang Makassar asli, bercampur, sudah ada Bugis, sudah ada Jawa atau suku-suku lain itu sudah ada di wilayah kami. Nah itu pengantar utama saya adalah tetap bahasa Indonesia. Artinya tetap menjaga keseimbangan antara bahasa Indonesia sama Ya bahasa betul, Ibu ya. betul. Jadi keseimbangan itu alhamdulillah sampai saat ini masih aman. Ya. Iya, jadi dengan tadi saya bahasakan dua bahasa, ya Oke. bahasa Indonesia bahasa Makassar ya, belum ke bahasa Inggrisnya. Itu saya gunakan. Jadi tetap pengantar utamanya bahasa Indonesia, kalaupun prosesnya di pembelajaran bahasa Makassar itu harus utuh penuh, tapi tetap akan diselingi dengan bahasa Indonesia. Seperti itu. Ibu Jime, dari metode Ibu yang menciptakan ini, dari mungkin tadi kelas besar ada 40-an bahkan 30-an. Ya. Dari sekian siswa itu dengan menerapkan metode Ibu, berapa persen yang mampu menerima metode Ibu dan berapa persen sisanya? Kalau saya berbahasa presentasi sih Presentasi. untuk presentasi di kelas awal. Iya. Karena namanya manusia berbeda-beda wataknya ya Bu ya, cara Ya penerimaannya. betul. Ya, saya sih tidak begitu artinya wah ini saya sudah presentasi sudah bagus sudah di atas apalagi di kelas awal. Saya biasanya itu mungkin sampai di akhir tahun itu saya mungkin sampai presentasi 70% ke 75-an itu. Tapi ini sudah 1 tahunan loh di bawah Wah, ya. karena anak beda-beda kemampuan ya itu kalau saya berbicara presentasi karena biasanya kalau dari misalkan 40-an itu saya sudah sangat merasa bagaimana ya kalau ketika dari 42 itu Iya. tersisa mungkin satu beberapa orang yang belum ya jadi saya anggap presentasi saya itu atau kriteria saya Iya. sampai 70% itu saya sudah amankan Oh. ya seperti itu. Berarti memang kalau, Sampai saat kalau ini ya. bisa dikatakan berhasil dong ini kebijakannya atau metodenya Ibu. Baik Bu Jime Saya ini. anggap Kenapa Bu? Saya anggap sebenarnya untuk saya ya Iya, untuk saya punya standar di awal, saya Ya. punya standar di awal. Saya anggap ini berhasil karena standar saya tercapai. Oh, Kan iya. sesuatu hal itu berhasil ketika indikator yang kita buat itu Mm-mm. tercapai ya. Mahar Iya. Karena buat aku. untuk guru di kelas itu Iya. yang bisa mengetahui keberhasilannya itu dari kita sendiri yang membuat Sedang standar, tren membuat uang mahar indikator. dibentuk Orang menjadi lain itu kredit tidak bisa yang masuk di sangat dalam. indah. Eits, Wah, tapi hati-hati sekarang. loh. Tahukah Anda? Nah Bu Jime di menggunakan ujung acara uang kita sebagai ini kerajinan mungkin mahar dilarang Bu Jime keras. bisa Bahkan mungkin ada pelakunya bisa harapan terancam atau mungkin ada hukuman penjara. keinginan ini Mengutip kan laman kumparan.com, ini kebijakan Ibu atau menggunakan metode uang Ibu kan sebagai masih bahan kerajinan sekelas mahar di sekolah melanggar Ibu yang Ibu Undang-Undang Nomor 7 laksanakan. Tahun Mungkin ada 2011. kedepannya Sanksinya, dengan hukuman kebijakan atau maksimal metode Ibu 5 ini tahun apa yang penjara ingin dicapai dan mungkin denda juga maksimal sekalian dengan 1 kalau saya miliar
master plan-nya, Bu. Waduh, Jibi, silakan. kok bisa ya? Kalau saya sendiri tentunya karena ini adalah sesuatu hal yang saya buat untuk saya, tapi harapannya saya apa yang saya lakukan ini bisa menjadi bagian untuk teman-teman yang lain atau diadopsi oleh teman-teman yang lain. Kalau karena saya sendiri menganggap ini adalah berhasil, jadi saya harapannya ini bisa menjadi bagian untuk bagaimana kita sebagai seorang guru memudahkan dalam pelestarian bahasa Makassar khususnya, lalu menjadi metode yang bisa memudahkan kita di kelas, tidak menjadi lagi bahasa daerah itu atau bahasa Makassar itu sebagai hal yang menyulitkan. Rata-rata biar guru itu biasanya menganggap bahasa Makassar itu adalah bahasa yang sulit diajarkan karena anak-anak itu sudah kesulitan. Nah, itu harapan besar saya nantinya dengan metode ini akan menjadi metode yang memudahkan teman-teman untuk bisa belajarkan anak-anak dengan bahasa Makassar dengan suasana yang menyenangkan, dengan suasana yang kontekstual dengan dunia anak-anak. Ya, itu tentu harapan saya nantinya. Nah, untuk menghadapi guru-guru yang kan terkadang aja guru hanya menggugurkan kewajiban, tidak mau berkreasi seperti ibu. Itu apa yang menjadi solusi ibu untuk terhadap guru-guru yang yang penting gugurkan kewajiban saya sebagai guru, mengajarkan lempeng aja gitu saja, tidak berkreasi seperti ibu. Apa yang mungkin ibu ingin sampaikan kepada guru-guru tersebut? Ya, kalau berbicara penyampaian itu karena sebenarnya pembelajaran untuk orang dewasa dan anak-anak itu berbeda. Kalau anak-anak diajar itu mereka akan mendengarkan kita. Kalau orang dewasa diajar di depan tak mungkin iya, di belakangnya ya siapa sih begini seperti ini. Ya, saya hanya punya prinsip seperti ini. Ketika saya sudah melakukan hal yang baik, kalau orang lain melihat dan mau mengikuti itu alhamdulillah. Tapi ketika mereka menganggap itu sesuatu yang tidak cocok untuk mereka, cukup saya melakukan untuk melakukan hal baik. Kalau mereka mau mengikuti alhamdulillah, tapi kalau belum, itu tidak akan memundurkan saya melakukan hal-hal yang saya anggap sebagai suatu kebaikan. Itu saja, karena tidak mungkin saya memaksakan bahwa metode ini kita pakai kali ini bagus Ki. Tapi saya menyampaikan ke mereka sebagai suatu praktik baik. Kalau mereka memang menganggap itu adalah suatu hal yang baik dan bisa dilakukan, ya tentu sebagai seorang pendidik yang harus belajar terus-menerus itu akan mencoba. Tapi ketika yang tadi yang lempem-lempem aja, jalan-jalan begitu aja, kamu sendiri, ya itu yang memang menjadi tantangan kita di suatu instansi ya, yang mungkin. Tapi tetap, kalau saya sendiri tetap, karena kebetulan di ada komunitas belajar itu, tetap saya menyampaikan biasanya di komunitas belajar, pertemuan-pertemuan mengajak teman-teman. Kalaupun besoknya tidak, lagi-lagi seperti itu. Jadi, tidak menjadi suatu paksaan memaksa mereka, karena mereka orang dewasa ya, teman-teman guru itu orang dewasa, berbeda dengan anak-anak. Kau begini, ikut saya, ikut ibu guru. Nah, kalau teman-teman tidak mungkin kita seperti itu. Ya, itu dari saya kalau seperti itu. Baik, Bu Salma, makasih banyak atas kebersamaannya dengan kami di Propatri Makassar. Tentunya membahas terkait dengan belajar bahasa Makassar dengan metode ASIP atau Akelong Siagang Pasi Cocok. Mudah-mudahan dengan metode ibu ini dapat diadopsi oleh guru-guru lain, dan tentunya tujuan utamanya tetap mempertahankan bahasa ibu dan melestarikan budaya bahasa dan budaya kita ya Bunda ya. Ya, betul. Baik. Bunda, makasih atas kebersamaannya. Jangan bosan-bosan bersama kami, dan minta maaf jika ada salah kata Bunda. Iya, sama-sama. Luar biasa hari ini. Terima kasih juga saya sudah ikut membersamai. Semoga ada kesempatan berikutnya dan bisa lagi bersama-sama berbagi untuk hari ini. Baik, sahabat, demikian kebersamaan kita dengan Ibu Salma SPD MPD selaku Guru SD Negeri Bontomanai Kabupaten Goa dan juga pengurus PPBDI Kabupaten Goa. Saya Brian Januar atau Bang Brian undur diri dari ruang dengar Anda. Nanti ada rekan kami Haryanti akan menemani Anda di pukul 11 hingga sore nanti di berbagai program acara. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.